Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1887. Satu orang setara satu negara. Lagi pula, pasukan Pulau Leste telah mengeluarkan setengah dari kekuatan mereka. Richard juga mengeluarkan setengah dari kartu terakhirnya. Mereka juga memberikan obat khusus untuk diminum setiap master. Mengubah mereka menjadi prajurit siap mati. Kekuatan tempur meningkat. Dan bahkan semakin gila. Dengan pasukan yang begitu mewah, mereka tidak berharap membunuh Nathan Clark, atau membuatnya terluka parah. Hanya berharap dia terluka sedang sudah cukup. Itu saja, bisa dilihat betapa kuatnya Nathan Clark. Sungguh ancaman yang besar bagi mereka. Di villa, ratusan ribu master menyerang Nathan Clark seperti orang gila. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang berlangsung. Pertempuran ini jauh lebih tragis daripada Gunung Skyfing. Nathan Clark masih melawan seorang diri. Hanya saja lawannya terlalu kuat. Dan semakin menggila. Beberapa dari mereka jelas terbunuh. Tetapi mereka tetap bangkit dan terus berjuang. Hal ini disebabkan oleh efek obat-obatan. Terlalu menakutkan. Siapa yang mampu menahannya? Meski Nathan Clark kuat, dia tetap harus menghadapi mereka dengan serius. Terluka. Dengan kekuatan seperti itu, Nathan Clark tidak akan bertahan dan menderita banyak luka. Bunuh. Nathan Clark berangsur-angsur marah karena orang-orang ini. Dan gelora membunuhnya bangkit. Apalagi semuanya adalah musuh. Nathan Clark melakukan pembunuhan besar-besaran. Darah mengalir. Mayat menumpuk. Bau darah yang menyengat menyebar hingga beberapa kilometer. Villa itu telah rata dengan tanah. Dengan retakan tanah, membentuk lubang raksasa. Lubang itu penuh dengan mayat. Semuanya mati. Prajurit yang dikirim Richard dan pasukan Pulau Leste semuanya mati. Tidak ada yang dibiarkan hidup. Nathan Clark terengah-engah dan duduk di tanah. Dia bersimbah darah. Ada darah musuh. Juga ada darahnya sendiri. Luka parah. Di bawah serangan musuh yang gila, Nathan Clark juga terluka parah. Jauh dari kematiannya. Namun tenaganya terkuras banyak. Ini pertama kalinya Nathan Clark terluka parah setelah pertemuan kedua dengan gurunya. Lagi pula, Richard telah membayar harga yang sangat tinggi. Entah berapa banyak master yang dikirim oleh Richard. Tapi bagi pasukan Pulau Leste, mereka telah mengirim setengahnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa harga yang dibayar Richard kali ini adalah puluhan atau ratusan kali lebih banyak dari harga yang mereka bayar untuk membentuk aliansi Dominion saat menyerang Neslandia. Perbedaan sebelumnya adalah mereka berurusan dengan satu negara. Sekarang mereka berurusan dengan satu orang. Satu orang setara dengan satu negara. Hahaha. Tujuan telah tercapai. Tujuan kita telah tercapai. Kita nantikan besok. Besok Nathan Clark pasti akan mati. Kecuali dia tidak pergi bertarung. Richard dan yang lain menantikan pertarungan besok. Tuan. Ketika 7 Dewa Iblis tiba, mereka terkejut saat melihat Nathan Clark menderita luka yang begitu serius. Kekuatan macam apa yang bisa melukai Nathan Clark seperti ini? Sulit dibayangkan. Melihat mayat menumpuk di lubang yang dalam, semua orang mengerti. Pertempuran yang brutal. Aku tidak apa-apa. Nathan Clark menggelengkan kepalanya. Samurai Pulau Leste. Kenapa mereka membabi buta menyerangmu? Semua orang bertanya dengan bingung. Dewa Iblis Pedang menghela nafas. Ini sudah mereka rencanakan sejak lama. Untuk membunuh Tuan. Dewa Iblis lainnya bereaksi satu persatu dan berseru. Mungkinkah karena duel dengan dewa pembunuh sederhana? Betul. Mereka membayar mahal untuk membunuh Tuan. Walau tidak bisa dibunuh, juga akan membuatmu terluka parah. Dengan begitu, dalam duel besok, Tuan pasti akan kalah. Bisa dibantai siapapun. Raut wajah Dewa Iblis Pedang sangat buruk. Ini tidak adil. Tuan terluka parah seperti ini. Bagaimana bisa melawan dewa pembunuh sederhana? Terus terang, bahkan di masa kejayaan Tuan, mungkin bukan lawan dari dewa pembunuh sederhana. Terlebih lagi, dia memegang pedang sakti Bumantara dan telah membukanya. Peluang kemenangan Tuan sangat rendah. Sekarang kondisinya bahkan lebih menakutkan. Tuan terluka seperti ini. Menurutku lebih baik kita tidak bertarung lagi. Sebuah suara samar terdengar. Tidak, kita harus bertarung.
Bab 1888. Hari pertarungan. 7 Dewa Iblis menoleh. Mata Nathan Clark menunjukkan ketegasan. Tuan, jangan. Dengan kondisi Anda saat ini, bertarung dengan dewa pembunuh sederhana hanya akan menjadi pertarungan sepihak. Betul. Anda sama sekali tidak bisa melawannya. Tidak hanya kehilangan reputasi yang baik, Anda juga akan mati. 7 Dewa Iblis dengan tegas menolak membiarkan Nathan Clark pergi. Dewa Iblis Pedang menghela nafas. Ya, karena orang-orang Pulau Leste licik ini telah menghabiskan banyak biaya untuk menguras tenagamu. Mereka berencana untuk tidak membiarkanmu hidup. Mungkin mereka punya trik lain. Ya, orang-orang Pulau Leste licik ini pasti punya rencana lain. Dewa Iblis Siluman bahkan berkata, bagaimana kalau kita mendiskusikannya dengan dewa pembunuh sederhana? Menunda pertarungan ini. Tidak, kita tidak boleh berkompromi dengan orang-orang ini. Begitu kita buka mulut, mereka akan mengira kita takut. Kilatan ketegasan melintas di mata Dewa Iblis Pedang. Jika tidak ada cara, biarkan aku yang bertarung. Meskipun Dewa Iblis Pedang tahu dirinya akan kalah, tapi jika dia menggunakan beberapa jurus ekstrim, dia mungkin dapat melawan dewa pembunuh sederhana. 7 Dewa Iblis. Suara Nathan Clark terdengar. Hadir. 7 orang berdiri di depan Nathan Clark satu demi satu. Ikuti perintahku. Lakukan semua sesuai rencana. Besok pergi ke puing medan perang perbatasan timur. Baik. 7 Dewa Iblis hanya bisa menuruti perintah. Hari ketiga. Layak menjadi hari bergejolak di Neslandia dan bahkan seluruh dunia. Pertarungan puncak tiba. Hampir semua tokoh terkemuka di Neslandia hadir. Kecuali pemimpin misterius Kyogo yang masih bertapa. Sisanya, semua orang terkemuka telah datang. Sesuai permintaan yang diajukan oleh dewa pembunuh sederhana. Tidak ada master dari Dewan Angkasa dan klan Seiryu yang hadir. Mereka hanya boleh mengetahui situasi aktual, tapi tidak boleh berpartisipasi. Ini baru tampak adil. 3 jam sebelum pertarungan, sebuah berita eksplosif keluar. Peringkat langit pertama Utara Cakra muncul. Dia ternyata datang untuk menonton pertarungan. Dan dia sudah tiba lebih awal di puing medan perang perbatasan timur. Namun, tidak ada yang pernah melihat wajah asli Utara Cakra. Dan tidak ada yang mengenalnya. Apalagi yang datang menyaksikan pertarungan tersebut ada ratusan ribu orang. Tidak ada yang tahu tepatnya di mana tokoh tersebut. Saat berita itu keluar, penonton gempar. Dia adalah peringkat langit nomor 1. Di atas dewa pembunuh sederhana dan pemimpin misterius Kyogo. Berdasarkan master yang muncul sejauh ini, Utara Cakra adalah langit-langit mereka. Orang terkuat. Terlebih lagi, orang ini tidak pernah terlihat. Bahkan Dewan Angkasa dan Balai Rahalang tidak dapat menangkap informasi jejaknya. Sudah menghilang dengan waktu yang sangat lama. Tidak disangka akan muncul dalam pertarungan penentu ini. Menambah keseruan pada pertarungan ini. Semua orang akan berseru. Menegangkan. Tidak hanya itu, ada juga Master Super Pulau Leste, Skynia dan negara lain yang datang untuk menonton. Bahkan beberapa Master Sihir yang ada di legenda atau lukisan di rumah juga berdatangan. Pertarungan ini menghebohkan seluruh tokoh kuno. Pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di puing-puing medan perang perbatasan timur, Dewa Pembunuh Sederhana dan murid-muridnya tiba lebih awal. Dewa Pembunuh Sederhana duduk bersila, memejamkan mata dan bermeditasi. Murid di belakangnya memegang pedang sakti Bumantara. Di tengah keramaian, mata-mata Richard dan pasukan Pulau Leste menyaksikan dan menunggu. Mereka menyeringai, menunjukkan rasa percaya diri. Mereka telah menang. Dengan Nathan Clark yang terluka seperti itu, jangankan melawan Dewa Pembunuh Sederhana, dia mungkin tidak akan datang dan mengalah. Misi mereka hari ini adalah datang untuk melihat lelucon itu. Atau datang untuk menambah pukulan. Nathan Clark pasti akan kalah hari ini. Tapi mungkin saja Dewa Pembunuh Sederhana tidak akan membunuhnya. Begitu situasi seperti itu terjadi, para master yang tersebar di lapangan akan mengerahkan seluruh tenaga untuk membunuh Nathan Clark. Tidak memberikan dia kesempatan untuk hidup. Waktu berlalu setiap detik. Waktu pertarungan akan segera tiba. Hanya saja sosok Nathan Clark belum muncul. Jangan-jangan Nathan Clark tidak datang. Seseorang bertanya. Pada saat ini, Dewa Pembunuh Sederhana membuka matanya. Tidak, dia sudah datang.
Bersambung.